B, C, D, E, F, per 2 akar 3. Oke, ingat ya, F per 2 akar 3. Contohnya, misalnya di sini 6, di sini K, 2, kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi. Di sini kita bakal kupas tuntas soal-soal TK SMA, biar kalian makin siap, makin mantap buat masuk PTN impian. Santai aja, kita bakal pelan-pelan tapi tetap cepat, gampang, dan jelas. So, jangan lupa siapin catatan, cemilan juga boleh, dan yuk langsung gaskan ke soal pertama. Kali ini kita akan bahas bangun ruang ya. Bangun ruang di sini kita batasi, yang kita bahas nanti hanya masalah jarak. Jarak pada bangun ruang. Jarak pun kita batasi, kita hanya jarak titik ke titik dan titik ke garis. Oke, dua ini yang kita bahas ya. Sekarang yang pertama yang kita bahas adalah jarak titik ke titik. Oke, jarak titik ke titik pada bangun ruang itu gimana caranya nanti? Kita hanya perlu satu teori, yaitu teorema Pythagoras. Pasti pada tahu semua ya teorema Pythagoras itu. Teorema Pythagoras. Gimana bunyinya? Bunyinya kalau ada segitiga di sini A, B, C. Rumusnya nanti adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kalau kita mau mencari C, itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau cari B berarti akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau A berarti akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Udah ya, ada apa itu sejak SMP itu udah ada. Contoh, misalnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk misalkan saja 6 cm rusuknya. 6 cm. Misalkan kita tanyakan jarak titik A ke F. Gimana caranya nih? A ke F. Kita itu bikin segitiga siku-siku yang memuat AF. Nah, tadi itu ada dua. Bisa ABF, bisa juga AEF. Nah, coba aja kita pakai ABF ini. ABF. Siku-siku ini B, ini A, ini F. AB-nya 6, BF-nya 6. Nah, maka AF-nya dengan Pythagoras, AF-nya nanti berapa AF-nya? Akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, ditambah 6 kuadrat 36. Berarti akar 72 sama juga dengan 6 akar 2 gitu ya. Oke. Nah, kedepannya AF itu kita namakan sebagai diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang pada kubus itu nanti rumusnya R akar 2. Diagonal bidang itu apa aja? Ya AC, BD, AF, BE, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang itu nanti rumusnya R akar 3. Kalau diagonal ruang kotak-kotak ini. Penting nih. Nah, diagonal ruang itu apa aja? Diagonal yang berada pada ruangnya. Ada GA, ada HB, ada FD, dan ada juga EC. Nah, diagonal ruang itu cuma ada 4 kalau diagonal ruang. Diagonal bidang ada 12. Oke. Soal prediksi TKA, kita coba membahas itu soal nomor 8, soal yang kita share di akun TikTok kita, yaitu TikTok Bimbel New Solution nomor 8. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, ini kubusnya 6 cm. P adalah titik potong EG dan HF. Mana EG? Ini EG. HF ini. Di sini ada TP. Pertanyaannya adalah jarak B ke titik P. Berarti kita mencari apa? BP. Ini. Gimana nih caranya? Kita bikin segitiga siku-siku yang memuat BP. Segitiga siku-siku yang ada BP-nya. Apa? Segitiga siku-siku apa? BPF. Itu segitiga siku-siku ya. Oke, kita gambar segitiganya. Segitiga siku-siku. Ini kita agak geser aja. BPF. Nah, ini segitiga siku-siku di mana? Di F, ini P, ini B gitu.
FB berapa FB? Ya 6 gitu. Kemudian PF berapa? FH-nya tadi itu kan diagonal bidang ya, berarti 6 akar 2. Sehingga PF-nya, karena ini setengahnya, separuhnya, PF-nya itu setengahnya 6 akar 2, yaitu 3 akar 2 gitu. Nah, sekarang kita menghitung BP-nya. BP dengan Pitagoras gimana tadi? 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa? 36. 3 akar 2 kuadrat berapa? 18. Nah, ini kalau dijumlahkan akar 54. Dan 54 itu kan 9 kali 6. Berarti 3 akar 6. Jadi jawabannya yang di itu jarak titik ke titik. Soal TKA berikutnya kita bukan kubus tetapi limas. Limas segi 4. Ini soalnya. Diketahui limas TABCD dengan alas persegi, panjang rusuk alasnya 8 cm dan panjang rusuk tegaknya 6 cm. Jika O adalah perpotongan garis AC dan BD, AC dan BD itu ini AC, ini BD. Di sini ada titik O gitu. Maka jarak T ke O sama dengan berapa gitu. T ke O ini kita mencari ini. Apa aja tadi yang diketahui? Rusuk alasnya 8, sini 8, rusuk tegaknya 6. Oke, kita harus bisa menemukan segitiga siku-siku yang memuat apa? T ke O, memuat TO. Ada banyak itu, bisa TAO, bisa TCO, TBO, TDO. Pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Salah satu itu kita ambil TAO. Oh, sini T, di sini A gitu. Nanti pakai Pitagoras juga, TA-nya berapa? Karena TC-nya 6, TA-nya juga 6. Nah, sekarang AO. AB 8, BC 8. AC-nya itu persegi ya, diagonal persegi. S akar 2, berarti 8 akar 2. Karena AD, AO-nya itu setengahnya, berarti setengahnya 8 akar 2. Berapa AO-nya? 4 akar 2. Oke, sekarang kita hitung. TO-nya nanti berarti akar, ditambah atau dikurangi? Kurangi ya kalau mencari TO-nya. 6 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Akar 6 kuadrat itu 36 dikurangi 4 akar 2, kalau dikuadratkan itu berapa? 32. Oh, ternyata akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti jawabannya yang C. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita udah bahas jarak titik ke titik. Sekarang kita akan bahas titik ke garis pada bangun ruangnya. Jadi titik ke garis. Gini, penjelasannya gini. Misal kita mau mencari jarak titik A ke garis BC. Jaraknya itu yang mana? Tentunya jaraknya itu adalah jarak terdekat. Jarak terdekat itu gimana? Jarak yang ditarik tegak lurus. Oke, tegak lurus kayak gini. Misalnya di sini di titik O. Artinya jarak titik A ke garis BC, kalau kita pandang ini sebagai sebuah segitiga ABC, ABC. Nah ini, itu sama juga dengan kita mencari tingginya. Tinggi segitiga ABC dengan alas BC-nya. Maka saya tuliskan di sini ya. Jarak titik A ke garis BC adalah tinggi segitiga ABC dengan alas sisi BC-nya. Oke. Nah, karena kita mencari tinggi, sekarang kita mau memisahkan segitiganya itu ada 4 segitiga. Segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi, karena itu yang paling mudah. Segitiga sama sisi itu sisinya sama semuanya, S, S, S. Nah, kita mencari tingginya. Tinggi segitiga sama sisi itu, ini ya, ini tingginya. Udah ada rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya itu T-nya itu S per 2 akar 3. Oke, ingat-ingat ya, S per 2 akar 3. Contohnya, misalnya di sini 6, di sini 6, di sini 6. Tingginya berapa? T-nya berapa? Nah, T-nya itu tinggal 6 per 2 akar 3 atau 3 akar 3. Oke, paham semua ya teman-teman semuanya? Itu mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan mencoba bahas soal prediksi TKA
yang kita upload di akun TikTok Bimbel New Solution soal nomor 9. Di sana soal prediksi TKA matematika umum nomor 9. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AC. Nah, kalau kita menjumpai pertanyaan kayak gini, jarak F ke AC, maka kita bikin segitiga FAC. Mana segitiga FAC? Ini FAC-nya kita garis ya di segitiga FAC. Oke. Rusuknya di sana diketahui 10 cm. Nah, kalau di sini terasa ruwet, kita keluarkan aja. FAC itu akan jadi segitiga apa? Di sini FAC. Oke. Di awal tadi kita udah membahas bahwa diagonal bidang itu rumusnya R akar 2. AC diagonal bidang. Karena rusuknya 10, berarti AC-nya berapa? 10 akar 2. AF juga diagonal bidang, berarti juga 10 akar 2. FC juga diagonal bidang, juga 10 akar 2. Maka jarak F ke AC itu sama juga mencari tingginya. Nah, tingginya T ini, dan baru saja kita jelaskan bahwa T itu rumusnya S per 2 akar 3. Kalau S-nya 10 akar 2, berarti T-nya nanti 10 akar 2 per 2 kali akar 3. Berapa ini nanti berarti? 5, 10 dengan 2-nya kita coret jadi 5. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Jadi jawabannya ya. Mudah banget kan? Nah, kemudian contoh berikutnya lagi nih, kita mau bahas soal persiapan TKA. Diketahui limas AB CDT, TABCD dengan alas persegi dan panjang rusuknya 4 cm. Kita tuliskan di sini 4 cm. Sini juga 4 cm persegi. Jika panjang rusuk tegaknya 4 akar 2, sini 4 akar 2 cm, maka jarak titik A ke garis TC. Gimana tadi? Kalau menjumpai jarak titik ke garis, bikin segitiganya. Kalau tadi FAC, kalau sekarang berarti ATC. Kita bikin segitiga ATC ya. Nah, di sini ATC. A, ini T, ini C. AT-nya tadi 4 akar 2. TC-nya juga 4 akar 2. AC-nya berapa AC-nya? Karena di sini 4, sini 4. Sesuai aturan pada persegi, diagonal persegi rumusnya S akar 2 gitu kan. Berarti AC-nya 4 akar 2 gitu. Mencari jarak A ke TC, berarti ini kata tegak dulu sini. Sama aja kita mencari tingginya lagi kan. Tinggi segitiga sama sisi. Yang rumusnya tadi S per 2 akar 3. S-nya berapa? 4 akar 2. 4 akar 2 per 2 kali akar 3. 2 bisa dicoret dengan 4, di sini 2. Maka hasil akhirnya nanti 2 akar 6. Berarti jawabannya ya C. Nah, tadi kita yang pertama udah bahas kalau segitiga yang kita jumpai nanti segitiga sama sisi. Sekarang kita akan bahas kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke, gini pembahasannya. Segitiga siku-siku, misalkan jarak A ke BC. Oke, kalau di siku-siku gimana? Jaraknya mana? Jaraknya ya tingginya ini. Tinggi sini. Tinggi ini T itu. Nah, gimana cara ngitung T-nya nanti? T-nya itu gini. Ini sisi miringnya ya, kalau siku-siku ya. Sisi miringnya tak tulis ring. Ini siku-siku tak tulis ku. Ini siku-siku tak tulis ku gitu. Jadi ada rumusnya. Tingginya itu nanti T-nya itu ku kali ku dibagi miringnya. Sisi siku-siku kali sisi siku-siku dibagi sisi miringnya. Rumusnya gitu. Contoh soal TKA. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik B ke garis AG adalah berapa? Yuk coba kita gambar kubusnya dulu. Kubusnya gini. Nah, gini gambar kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, udah ya, udah lengkap semuanya. Panjang rusuknya adalah 8 cm, sini juga 8, sini juga 8. Jarak B ke garis AG, berarti kita bikin segitiga apa? Segitiga BAG. Ya, coba kita gambar BAG. BAG ini.
Ternyata BAG itu nanti segitiga siku-siku, kita gambarkan di sini. Oke. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 8. Kemudian BG-nya karena diagonal bidang 8 akar 2. AG-nya karena diagonal ruang 8 akar 3. Nah, jarak B ke AG itu mencari tingginya ini. Yang rumusnya tadi kukuring gitu ya. Ingat ya, kukuring. T-nya berarti kukuring. T-nya itu Q-nya adalah 8, Q-nya lagi 8 akar 2, ringnya 8 akar 3. 8-nya bisa dicoret, oke. Kita kalikan dengan apa? Akar 3 per akar 3. Berarti yang menjadi 8 akar 6, yang bawahnya 3. Jadi jaraknya nanti 8 per 3 akar 6 atau yang gitu. Oke, paham ya gitu ya. Jadi cukup pakai rumus kukuring. Kemudian segitiga yang berikutnya atau yang ketiga bisa sama kaki, gitu sama kaki. Sama kaki itu kayak gini. Misalkan jarak A ke BC, kita mencari T-nya. Gimana ini nanti T-nya itu? Ya ini hanya pakai Pitagoras saja. Karena kalau sama kaki dan kita mencari tegaknya di sini, tingginya ini, dia pasti siku gitu. Ya enggak? Jadi T-nya nanti, T-nya cukup akar AC kuadrat dikurangi OC kuadrat itu ya. Itu kalau kita mencari tingginya yang di tegaknya di sini itu. Tapi kalau gini gimana? Loh ini kan sama kakinya di sini sampai sini ya. Kita suruh mencari sini sampai sini gitu. T-nya di sini. Gimana itu? Gini, kita mencari jaraknya ini katakan aja O gitu ya. Jaraknya itu AO-nya berarti AO. Ini alas ya. Kita mencari T-nya dulu nanti itu. Nah, ini T-nya gitu. Siku-siku ini. Oke. Rumus untuk mendapatkan AO itu rumusnya ATM. Tahu kan ATM? ATM bukan untuk ngambil uang di bank itu bukan. Tapi ATM itu alas kali tinggi dibagi miringnya gitu ya. Alas kali tinggi dibagi miringnya. Contohnya ini contohnya. Misalnya gini. Ini C, ini A, B, C. Jarak A ke garis BC. Berarti sini ya jarak A ke garis BC. Sini ini jaraknya itu. Kemudian kita cari tingginya ini dulu. T-nya ini berapa ya ini T-nya ini? Berapa ini separuhnya 10 itu 5 ya. 5, 13 berarti dengan triple Pitagoras T-nya nanti T-nya itu 12 karena triple Pitagoras ada yang 5, 12, 13. Oke. Berarti jarak A ke BC, jaraknya atau AO-nya ini nanti AO sama dengan ATM gitu kan. ATM A-nya alasnya 10, T-nya 12, miringnya 13 gitu kan. Berarti hasilnya berapa nanti? 120 per 13 gitu. Itu contohnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ke soal TKA lagi. Bangun rumah. Oke, berikutnya kita akan bahas soal TKA. Ini lumayan susah ya. Diketahui 5 TABCD dengan alas persegi dan panjang rusuk alas 6 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 8 cm, maka jarak titik P ke garis CD adalah berapa? Ini tenang aja, yang penting kita yakin pasti bisa. Ini panjang rusuk alasnya 6, di sini 6 gitu. Di sini 8, sini 8, 8 semuanya ya, keempat rusuk tegaknya itu. Oke, jarak B ke TD. Gimana tadi? B ke TD. Berarti kita bikin segitiga BTD. Yuk kita bikin segitiga BTD. BTD di sini ya, BTD. Oke, di sini T-nya, di sini B-nya, sini D-nya gitu. Nah, BD-nya berapa BD-nya? 6 akar 2. Sini 8, sini 8. Kita cari T-nya dulu ini. Tingginya. Oke, tingginya berarti gimana? Ini berarti separuhnya 3 akar 2, sini juga 3 akar 2. Yuk kita hitung tingginya pakai Pitagoras. Akar 8 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Berarti akar 64 dikurangi 18. Akar 46. T-nya akar 46. Nah, yang kita cari itu apa? Jarak B ke TD kan berarti sini. Nah, ini BO ya. BO-nya gimana tadi? ATM. ATM kita mau ngambil uang.
bukan mengambil uang, tapi untuk ngambil BU-nya itu berapa. Yuk, AT-nya berapa? A-nya itu berapa? Alasnya 6 akar 2. Tingginya baru aja dihitung, akar 46, miringnya 8. Coret-coret, dibagi 2, ini 3, dibagi 2, ini 4. Dan akar 46-nya kita pecah aja, akar 2 kali akar 23 per 4 gitu. Berarti gimana nanti? 3 kali 2 akar 23 per 4. Ini coret-coret, ini 2. Hasil akhirnya 3 per 2 akar 23 gitu. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman semuanya. Tadi yang pertama udah segitiga sama sisi. Kemudian segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki. Nah, ini yang terakhir nih. Yang paling susah, yang bikin otak meledak, itu segitiga sembarang. Tapi tenang aja. Nanti kita jelaskan secara pelan-pelan. Yang penting paham semuanya dan besok waktu TKA bisa mengerjakannya dengan benar. Oke, segitiga sembarang. Ini jarak, ada segitiga ABC, kita mau mencari T-nya, jarak A ke BC. Oke, T-nya berapa? Pakai Pitagoras, nanti ada segitiga siku-siku, kita tarik tegak lurus nih. T-nya itu akar AB kuadrat dikurangi X kuadrat, benar nggak? AB dikurangi X-nya gitu. Oke, nah yang jadi masalah, X-nya itu berapa X-nya itu? Kan ini nggak di tengah-tengahnya, karena ini segitiga sembarang. Nggak di tengah-tengahnya, nggak bisa langsung dibagi 2 gitu kan, nggak bisa juga dikira-kira gitu kan, dihitung itu jangan dikira-kira. Nah, X-nya itu nanti rumusnya itu gini, di sini yang ada dua sisi yang paling dekat dengan X, yaitu AB dan BC, maka kita tuliskan AB yang dekat-dekat itu dijumlahkan ditambah BC kuadrat dikurangi yang paling jauh dari X itu apa? AC. AC kuadrat per 2 kali yang segaris dengan X-nya yaitu BC. Nah, X-nya seperti itu. Oke, agak susah untuk diingat-ingat tapi perlu dipahami ya. Nah, kalau kita mau misalnya mau ngitung isinya gimana Y-nya itu nanti? Yang dekat-dekat dengan J berarti AC kuadrat ya kan ditambah BC kuadrat dikurangi AB kuadrat per yang segaris dengan J yaitu 2BC gitu. Nah, contoh kita misalnya mau ngitung soal TKA. Jarak titik A ke garis BC berapa? Kita tahu nih 234. 234 itu bukan segitiga siku-siku, bukan sama sisi, bukan sama kaki, itu segitiga sembarang, ya kan? Nah, jaraknya mana? Ini kita tarik ke sini. Seret, tegak lurus kita mencari T-nya gitu. Oke. Loh, pakai Pitagoras nanti. Misalkan O-nya gitu ya. Nah, kita cari X-nya dulu sekarang. Coba kita hitung X-nya. X-nya di mana tadi? Yang dekat-dekat dengan garis X yaitu 2 sama 4 ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi yang paling jauh yaitu 3 kuadrat per 2 kali yang segarisnya dengan X yaitu 4. Oh, ini berapa ini? 4 ditambah 16 gitu kan dikurangi 9 per 8. Berarti 20 dikurangi 9 itu 11 per 8 itu. Oke, ketemu X-nya, ya udah T-nya pakai Pitagoras. Akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi X-nya tadi 11 per 8 kuadrat. Oke, 2 kuadrat itu berapa? 4 dikurangi 121 per 64 gitu kan. Yuk kita hitung sekarang. Kita samakan penyebutnya jadikan per 64. Nah, ini. Bagus kan? Nah, 4 agar menjadi per 64 itu berapa ya? Sama aja dengan 64 kali 4. Berapa itu? 256 per 64 dikurangi 121. Oh, ini hasilnya berapa ini kalau dikurangi nanti? Hasilnya adalah 135 per 64. Oke. 135 itu kalau disederhanakan menjadi 9 kali 15. Berarti 3 akar 15. 64 kalau disederhanakan menjadi 8. Berarti hasilnya nanti 3 per 8 akar 15. Itu yang B. Nah, berikutnya akan saya bahas soal
prediksi TKA 2025 matematika umum yang saya posting di akun TikTok Bimbel New Solution. Ini soalnya, prediksinya nomor 18 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, titik T di tengah-tengah FG, jarak T ke garis A adalah berapa? Nah, ini soal yang susah. Mudah-mudahan nanti otaknya tidak meledak ya, mudah-mudahan nanti otaknya masih utuh semuanya. Ini, titik T tengah-tengah FG, T-nya di sini. Jarak T ke AH, AH-nya itu ini. Oke, T-nya ke sana. Ini, nah kayak gini. Maka kita gambar bikin segitiga sembarang ya nanti. Yuk kita gambar garis segitiganya. Segitiga sembarang nih. Oke, di sini H, di sana A, di sini T gitu. Yuk kita cari panjangnya sekarang. HT-nya dulu. Atau AH-nya dulu. AH-nya kalau di sini 8, di sini rusuknya 8, maka AH itu diagonal bidang, yaitu 8 akar 2. Oke. Terus TH gimana caranya tuh TH? Ini 8, di sini 4 ya karena separuhnya ya. Oke, berarti TH-nya itu Pitagoras 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 64 ditambah 16 sama dengan akar 80 gitu ya. Sini akar 80. Terus TA-nya gimana TA-nya? Mana TA-nya? Itu pakai Pitagoras antara TFA. Kita gambar di sini. Siku-siku di F, ini T, di sini A. TF-nya berapa? 4 TF-nya. Kemudian FA-nya berapa? 8 akar 2. Berarti AT-nya nanti akar 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gimana? Udah pusing belum nih? 8 akar kuadrat akar 2 dikuadratkan berapa? 128 ditambah 16. Berarti akar 144. Ternyata AT-nya itu nanti 12 teman-teman semuanya. Sini 12 gitu kan. Yuk sekarang kita mencari jarak T ke AH-nya. Ini kita cari T-nya. Loh ini lihat kan ini segitiga sembarang itu. Karena nggak sama semuanya, bukan triple Pitagoras juga. Tapi sebelum kita mencari T-nya, kita cari X-nya dulu ya. X-nya berapa ini nanti X-nya? X-nya berarti ini dikuadratkan 80 ditambah ini dikuadratkan 128 dikurangi dikuadratkan 144 per 2 kali 8 akar 2 karena yang segaris dengan X-nya gitu. Jadi ini 80 tambah 128 itu berarti 208 dikurangi 144 berapa ini? Coba kita hitung aja nih. 208 dikurangi 144 64 teman-teman semuanya. 2 kali 8 akar 2. Nah, ini bisa dicoret ini. 8 coret berarti 4 per akar 2 ya. 4 per akar 2 itu baru X-nya. Nah, sekarang kita mau ngitung T-nya. Yo, T-nya di sini kecil ini tak garis T-nya berarti akar 80 tadi dikuadratkan berarti 80 dikurangi ini dikuadratkan menjadi 16 per 2 berarti 8 itu hasilnya akar 72 itu berapa? 36 kali 2 berarti 6 akar 2 berarti jawabannya yang D.